Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Babah Fahmi akan membahas tentang ciri-ciri rumah atau tempat tinggal yang dipenuhi dengan aura negatif. Bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih bisa berjumpa, bertemu di Babah Fahmi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat BFC, sebelum sahabat BFC melanjutkan pembahasan tentang rumah atau ciri-ciri rumah tempat tinggal kita yang dipenuhi dengan aura negatif, Bapak Fahmi mengingatkan kembali, menghimbau kembali, jika ada sahabat BFC yang ingin sharing, konsultasi, bisa di IG-nya Babah Fahmi Channel di babah_fahmi 18. Nanti ada di bawah layar. Oke, nah kita kembali ke pembahasan kita untuk video kali ini ya, yaitu tentang rumah yang dipenuhi dengan aura negatif itu bagaimana ciri-cirinya. Nah, jadi ketika kita namanya manusia ini hidup, pasti memerlukan yang namanya tempat tinggal atau rumah, apalagi orang yang memang sudah berkeluarga gitu. Nah, jadi ketika kita bertempat tinggal di rumah itu, pastinya sebelum kita membangun tempat itu ataupun rumah saudara ataupun sahabat BFC semua, pastinya di sekeliling atau lingkungan itu kan namanya makhluk halus atau makhluk gaib itu sudah ada gitu. Dimanapun kalian berada, namanya makhluk halus, jin ataupun apa itu sudah ada terlebih dahulu di situ, karena jumlah mereka pun memang lebih banyak daripada jumlah manusia gitu. Makanya sehingga tempat di bumi ini ya hampir semuanya itu mereka ada gitu. Nah, jadi ketika rumah sahabat BFC dipenuhi dengan aura negatif atau makhluk halus atau jin yang berenergi negatif, maka yang pertama tanda-tandanya adalah tidak nyaman gitu. Atau di rumah itu sahabat BFC tinggal dengan perasaan yang tidak nyaman atau kurang nyaman juga bisa gitu kan, sehingga timbullah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Mungkin tidak nyaman itu bisa mengakibatkan kita tidak betah dalam rumah itu, sehingga kita sering keluyuran atau gimana gitu kan. Itu. Dan yang kedua, adanya
eh, apa nama itu luapan emosi seseorang yang tinggal di dalam situ, yang energi negatif tersebut mempengaruhi emosional orang yang tinggal di rumah itu, sehingga sering terjadi pertengkaran di dalam rumah itu, selisih paham, cekcok gitu. Itu menandakan bahwasanya rumah itu berenergi negatif, dipenuhi dengan energi negatif. Nah, yang selanjutnya yaitu sering terjadi sakit pada bagian tubuh tertentu mungkin, tapi istilahnya tidak wajar gitu. Ada kejanggalan-kejanggalan yang sehingga kita merasakan ini tidak wajar gitu. Nah, apalagi ditandai dengan yang tanda-tanda yang sebelumnya, tidak nyaman dan emosi meluap sehingga ada pertengkaran, percekcokan, dan timbullah penyakit-penyakit yang tidak wajar gitu. Itu menandakan bahwasanya rumah tersebut atau tempat tinggal sahabat BFC itu dipenuhi dengan aura negatif, energi negatif gitu. Nah, itu. Dan selanjutnya yang lebih lebih bisa kita tandai juga itu bahwasanya ketika orang datang, tamu datang itu merasa tidak betah gitu. Tidak betah, tidak nyaman di lokasi rumah kita gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa merasakan bahwasanya rumah kita itu memang dipenuhi dengan energi negatif, berbeda dengan rumah yang memang dipenuhi dengan energi positif gitu kan. Pastinya betah di rumah, nyaman, anteng lah gitu, tenang gitu perasaannya. Lalu jarang lah terjadi namanya perselisihan paham, adu mulut, adu otot atau emosi gitu kan di antara anggota keluarga gitu. Kalaupun ada perselisihan, pasti ada salah satu yang mengalah, yang memahami bahwasanya dirinya salah gitu, sehingga tidak ada terjadi pertengkaran yang memang terlampau besar gitu. Nah, kalau namanya pertengkaran itu wajar, tapi kalau misalnya sering tiap hari gitu kan, adu mulut, cekcok, itu kan sudah tidak wajar, berarti itu menandakan bahwasanya ada energi negatif di sana. Tapi kalau dia energi positif yang banyak di rumah itu, maka tadi nyaman, tenang, anteng gitu kan, adem. Nah, baru kalau ada tamu datang itu dia akan merasa betah di rumah Anda, nyaman di rumah Anda, bahkan terasa seperti kayaknya auranya tuh menarik dan dia merasakan itu seperti rumahnya sendiri gitu. Nyaman lah gitu. Nah itu. Dan kenapa energi negatif itu hadir gitu, mungkin ya salah satunya sebelum rumah itu dibangun sudah ada yang menempati lokasi itu makhluk halus itu. Dan setelah dibangun rupanya mungkin jarang disolati, jarang dibuat untuk ngaji, jarang untuk mungkin wiridan, solawat, bahkan zikir-zikiran, sehingga energi negatif itu semakin pekat dan semakin kuat. Nah, tapi ketika Anda memang di rumah itu mungkin oke lah, namanya energi negatif itu kita mungkin setiap lokasi itu ada, tapi ketika orang yang di tempat itu yang meninggali rumah itu melakukan ibadah, pikiran, sholawat, membaca Al-Quran gitu, apalagi namanya tuh ya, membacakan amal-amalan yang baik lah gitu, seperti sholat malam, tahajud itu kan. Nah, itu bagus gitu, sehingga menekan energi-energi negatif yang ada gitu. Semakin istiqomah, semakin sering diamalkan, semakin habislah energi negatif tersebut. Nah, makanya ketika sahabat BFC semua perhatikan rumahnya masing-masing, dan rasakan apa yang sahabat BFC semua rasakan di dalam rumah Anda masing-masing. Ketika yang saya sebutkan tadi yang berenergi negatif memang terjadi, maka ambillah tindakan dengan cara seringlah membaca Al-Quran, sholawat, zikir, sholat gitu kan. Nah, itu sering dilakukan sehingga menekan energi negatif. Dan mungkin
kalau di dalam spiritual ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan gitu. Tapi kalau namanya ibadah itu tetap harus wajib, karena itu memang ditekankan kepada setiap manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ingat tadi ya itu yang ketika negatif, maka pada intinya hal yang terjadi di dalam rumah itu adalah hal-hal yang negatif pula. Tapi ketika rumah itu dipenuhi dengan energi positif, maka hal-hal yang terjadi juga hal-hal yang positif, dan itu bisa sahabat BFC rasakan, bisa sahabat BFC ketahui melalui indera perasa, itu hati juga gitu kan. Hati gimana orang nyaman pasti sahabat BFC tahu, gimana ketenangan sahabat BFC juga tahu. Disitulah sahabat BFC merasakan energi negatif atau energi positif. Nah, oke, mungkin cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat BFC semua, dan lebih dan kurangnya sahabat BFC mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.